Yang kami hormati, Wakil Presiden. Hubungan SBY dan Jokowi sejak awal diupayakan berjalan harmonis. Setidaknya muncul upaya menciptakan kebersamaan antara kedua belah pihak. Hal itu terlihat pada transisi pemerintahan antara keduanya. SBY dengan terbuka menerima Jokowi yang dinyatakan sebagai pemenang pemilu untuk datang ke istana. Sayangnya kemesraan itu tidak berlangsung lama. Dalam sambutannya pada pembukaan peringatan Konferensi Asia Afrika, Jokowi menyinggung SBY dengan menyebut Indonesia masih berhutang pada lembaga keuangan internasional, seperti Dana Moneter Internasional atau IMF. Pernyataan itu dibantah SBY dalam akun Facebooknya yang mengatakan bahwa Indonesia sudah melunasi seluruh hutangnya pada 9 tahun silam. Hubungan antara Jokowi dan SBY juga sempat memanas pasca mesra di Kongres Demokrat. Kali ini bukan Jokowi yang terlibat langsung dalam perseteruan dengan SBY, melainkan anak buahnya, yakni Sudirman Said yang saat itu menjabat sebagai Menteri ESDM. Sudirman menyebut bahwa pemerintahan SBY tidak pernah selesai memberantas mafia migas. Bahkan Sudirman menyebut bahwa permasalahan mafia migas selalu selesai di meja SBY. Hal itu pun membuat kuping SBY panas dan membantahnya melalui akun Twitter. Seperti tak ada habisnya, sindir-menyindir antara Jokowi dan SBY terus berlangsung. Setelah SBY berkomentar mengenai masifnya proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi di tengah kesulitan ekonomi rakyat, Jokowi pun membalasnya dengan kartu Joker Hambalang. Bersama sejumlah menterinya, Jokowi melihat secara langsung kondisi proyek pembangunan pusat pelatihan atlet nasional Hambalang yang mangkrak. Hiruk-pikuk sindir-menyindir Jokowi dan SBY berlanjut pada pernyataan Jokowi terkait keberadaan dokumen laporan tim pencari fakta kasus pembunuhan penggiat HAM Munir. Belum selesai dengan isu tersebut, Jokowi memerintahkan KPK mengusut 34 proyek pembangkit listrik pada masa pemerintahan SBY, yang beberapa diantaranya mangkrak dan merugikan negara. Meskipun pasang surut hubungan keduanya seakan tak pernah usai, namun publik lebih berharap dua tokoh besar ini saling bahu-membahu membangun negara. Tim Liputan Berita 1. Dari hasil penggerbekan yang dilakukan tim Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, 5 orang terduga teroris ditangkap di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kelima orang terduga teroris ini masing-masing berinisial J, R alias H, W alias U, dan I, serta F alias AL. Dalam penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan sejumlah alat bukti yang diduga ada kaitannya dengan aksi teror. Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda di wilayah Desa Lubang Buaya Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi masih menyelidiki penangkapan 5 orang terduga teroris ini. Ini masih kita kumpulkan barang bukti dan kita datakan. Jadi untuk sementara masih kita datakan semuanya apa yang kita dapat di TKP tersebut. Jaringan siapa, Pak? Kami tidak bisa masuk ke substansi penyidikan karena tugas dari pihak Polres Metro Bekasi adalah mengamankan wilayah kami dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tim Mabes Polri itu sendiri yang memiliki otoritas melakukan penyidikan. Kuasa hukum Buniyani yakin tuduhan terhadap kliennya terbantahkan. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Buniyani saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan pencemaran nama baik Buniyani. Pihak Buniyani sendiri telah melaporkan Mu'anas Alaidi dan Guntur Romli, relawan Ahok yang menuding Buniyani sebagai penipu dan provokator kasus dugaan penistaan agama. Kuasa hukum Buniyani, Altwin Rahardian, menegaskan kliennya tidak melakukan penipuan pada transkrip video, melainkan hanya memberi caption yang berisi intisari dan pendapat pribadi. Ia juga yakin dengan status Ahok sebagai tersangka berarti mematahkan tuduhan ke Buniyani. Ini semakin clear, ya, semakin membuka kebenaran bahwa Pak Buniyani ini justru difitnah. Justru kemudian Pak Buni ini diputarbalikan faktanya. Jadi jangan ada lagi yang nanya lagi, ini dipenggal kata pakai, itu sudah tidak relevan. Ya, sudah tidak relevan. Karena saya bilang bukan transip itu.
itu adalah caption intisari dan pendapat pribadi. Ya, nanti kita akan lihat ini prosesnya. Yang kedua, saya nyatakan bahwa kalau ada lagi yang bertanya, bagaimana status Pak Buni sebagai telapor, itu status yang dasarnya mengada-ngada. Untuk merekatkan kembali rasa persatuan bangsa. Dan nanti ada juga rekan Dora Edward yang akan menyampaikan informasi utama lainnya. Dora, ada informasi utama lainnya apalagi di Prime Time kali ini? Ya, Andra dan pemirsa, terpidana kasus suap SDM yang juga mantan Ketua Komisi 7 DPR Sutan Batugana meninggal dunia. Sutan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 8:15 di Rumah Sakit Bogor Medical Center. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan informasinya di Prime Time, Andra. Baik, Dora. Kita nantikan di Prime Time dan segera kita akan menyapa Kevin Egan di Grand Studio yang akan memandu Anda di Connect 360. Egan, apa saja sajian utama di Connect 360 kali ini, Egan? Andra, terima kasih. Pemirsa, ada informasi mengenai putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru-baru ini membuat heboh netizen. Kali ini kakak dari Kaisang Pangarep itu memposting foto ayahnya di Instagram @Cilipari. Sebelumnya Gibran jarang sekali memposting foto orang nomor 1 di Indonesia itu di media sosialnya. Ada juga informasi mengenai para seniman yang menggoda perhatian para penggemarnya melalui media seni, salah satunya dengan melukis melalui benda-benda kecil yang tentunya melewati batas-batas normal dari sebuah karya seni. Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Connect 360. Andra. Baik, Egan, kita nantikan di Connect 360 dan pemirsa ini adalah Prime Time selengkapnya. Dipersembahkan oleh Ribuan warga dari berbagai wilayah berkumpul di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Warga dari sekitar Jabodetabek dan Jawa Barat itu mengikuti parade Bhinneka Tunggal Ika untuk merekatkan kembali rasa persatuan bangsa. Parade damai ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai golongan, agama, budaya, dan etnis. Mereka memanjatkan doa bersama dengan harapan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Acara ini juga menjadi momentum refleksi atas sejumlah kejadian yang terjadi beberapa waktu belakangan, seperti pengeboman gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur pada 13 November 2016 lalu. Parade Bhinneka Tunggal Ika dimeriahkan berbagai acara kesenian, musik, orasi, dan doa bersama lintas agama. Selain itu juga ada penampilan kesenian tradisional Reok Ponorogo, Jawa Timur. Parade Bhinneka Tunggal Ika menghasilkan 3 butir pesan yang disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Satu di antaranya 3 pesan yang disampaikan adalah bangsa Indonesia harus bahu-membahu merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Membacakan pernyataan bersama panitia Parade Bhinneka Tunggal Ika yang berarti itu suara kita semua. Pertama, 1. Merawat dan mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju? 2. Mempertahankan pemerintahan yang terpilih secara konstitusional. Setuju? 3. Menyerukan penegakan hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk sikap tegas kepada siapapun yang selalu dengan sengaja menyiarkan kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa. Jakarta 19 November 2016, Panitia Bhinneka Tunggal Ika serta seluruh peserta Bhinneka Tunggal Ika. Siapa kita? Siapa kita?
Indonesia. Pasca penetapan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka, masyarakat diharapkan untuk menjaga perdamaian bangsa. Polri tidak melarang massa untuk berdemonstrasi, namun aksi massa harus tertib supaya tidak ditunggangi oleh kelompok yang berpotensi memecah belah NKRI. Penetapan Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Polri menjadi puncak pemenuhan tuntutan massa aksi damai 4 November lalu. Ahok diproses secara profesional oleh Polri tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Presiden Joko Widodo. Pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak memaksakan proses hukum selanjutnya terhadap Ahok. Sebab, jika ada desakan yang melibatkan massa, Kapolri memastikan bahwa desakan itu dimotori oleh motif lain yang tujuannya memecah belah keutuhan NKRI. Maka saya mengajak masyarakat untuk berpikir sangat rasional, berpikir secara logis, menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penyelidik, mengambil keputusan, dan justru mempertanyakan kalau ada desakan-desakan kemungkinan memiliki motif lain yang inkonstitusional. Dan ini tidak boleh terjadi karena sekali lagi negara kita adalah negara hukum, kebinekaan NKRI harus kita pertahankan. Penekanan yang sama dikemukakan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantio. Panglima meminta masyarakat Indonesia tidak lagi turun ke jalan, sebab tuntutan untuk memproses Ahok sudah dijalankan secara profesional oleh Polri. Begini ya. Saya ingatkan bahwa kita semuanya bersyukur bahwa pada tanggal 4 November bangsa Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita adalah umat atau negara yang berumat Islam mayoritas, benteng terakhir dunia yang bisa menunjukkan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleransi. Bukan yang diminta demonstrasi kan itu, ya kan? Kemudian polisi sudah bekerja secara profesional, Presiden sudah menyatakan bahwa terbuka cepat, sudah dirasakan, mau apa lagi? Sementara itu, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Din Syamsuddin, mengimbau agar masyarakat dan umat muslim tidak melakukan aksi unjuk rasa pada 25 November. Umat muslim diminta untuk mengawal kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Cahayapurnama melalui proses hukum yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Maka mohon pada umat Islam, pada seluruh warga besar bangsa, kita sambut proses ini, kita kawal proses ini, dan mohon tidak ada gangguan-gangguan yang justru akan merugikan kehidupan kita bersama. Belakangan ini menguat isu rencana untuk kembali menggelar aksi damai pada tanggal 25 November yang akan datang. Namun desakan Kapolri, Panglima TNI, dan pimpinan MUI harus menjadi perhatian serius bagi setiap warga yang berkeinginan untuk kembali turun ke jalan. Sebab aksi mulia untuk meminta penista agama diproses secara hukum dapat berbelok arah menjadi gerakan makar yang dapat memecah belah NKRI. Tim Liputan Berita 1.